Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga semua kabar baik ya nak ya. Nah, anak-anak ibu guru, salam sehat dan salam semangat buat kita semua. Hari ini kita berjumpa lagi, hari ini kita akan belajar. Ayo persiapkan dirimu terlebih dahulu ya. Nah, anak-anak semua sudah siap belajar, maka mari kita belajar. Hari ini kita akan belajar dari tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema yang ketiga, hidup bersih dan sehat di tempat bermain, pembelajaran yang kedua. Pada hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah yang pertama, siswa dapat membuat laporan pengamatan berdasarkan gambar. Yang kedua, siswa dapat mengetahui permainan dan olahraga yang memerlukan kerjasama. Bacalah teks berikut dengan nyaring. Nah, di sini ada sebuah teks yang berjudul Tempat yang bersih, aman untuk bermain. Tempat bermain harus bersih agar aman untuk bermain. Sampah, genangan air, dan kotoran harus dibuang karena dapat mendatangkan penyakit. Genangan air akan menjadi sarang nyamuk yang dapat menggigit manusia. Gigitan nyamuk tertentu dapat mengakibatkan penyakit demam berdarah. Keselamatan bermain juga dipengaruhi kebersihan lingkungan. Pecahan kaca dan kerikil yang berserakan harus dibuang. Jika terkena, dapat mengakibatkan cedera. Oleh sebab itu, jika ingin bermain aman, kebersihan lingkungan harus diperhatikan. Tempat yang bersih membuat bermain menjadi nyaman dan aman. Nah, anak-anak, ternyata saat kita hendak bermain di tempat bermain, kita harus perlu memperhatikan kebersihan lingkungan kita. Nah, saat lingkungan kita sudah bersih dan nyaman, ya, maka kita pun dapat bermain dengan senang. Nah, contohnya jika ada pecahan kaca di tempat bermainmu, tentu kamu sudah merasa tidak aman kan? Nah, pasti kamu nanti akan berpikiran, bagaimana kalau kaca ini nanti kena ke kaki orang lain atau ke kaki saya? Nah, tentu kita harus bersihkan terlebih dahulu pecahan kaca tersebut atau membersihkan lingkungan tempat bermain. Informasi apa yang kamu peroleh dari teks di atas? Nah, kita sudah membaca teksnya. Maka, anak-anak, informasi yang kita peroleh adalah jika kita ingin bermain dengan aman dan selamat, kebersihan lingkungan harus diperhatikan. Tempat yang bersih membuat bermain menjadi aman dan nyaman. Nah, inilah informasi yang kita peroleh dari teks yang sudah kita baca. Coba amati gambar di bawah dengan teliti. Nah, perhatikan gambarnya. Kira-kira itu gambar apa ya? Nah, ini adalah gambar lapangan permainan sepak bola. Informasi apa yang kamu peroleh dari gambar? Apakah kamu mengerti isi gambar? Nah, dari gambar ini kamu dapat melihat bahwa di sini kan ada kursi, ada tempat sampah, ada juga dia dibuat seperti peraturan-peraturan dalam sepak bola ya. Nah, bagaimana, apakah rapi, nyaman lapangan sepak bola ini atau tidak nyaman, atau apakah ada sampah yang berserakan atau apakah ada pecahan-pecahan kaca? Nah, tentu tidak ya. Di sini kita melihat lapangannya sudah bersih dan sudah ditata dengan rapi. Coba amati gambar dan lingkungan di sekitarmu. Tahukah kamu bagaimana tempat bermain yang bersih? Nah, anak-anak, coba kamu ya mengamati lingkungan yang ada di sekitarmu. Nah, lalu bagaimana sebenarnya tempat bermain yang bersih? Nah, ini adalah ciri-ciri tempat bermain yang bersih. Yang pertama, terdapat udara yang sejuk karena ditanami pepohonan ataupun bunga-bunga. Nah, ini biasanya ya kalau di suatu tempat permainan itu harus ada ditanami pohon ataupun bunga supaya udara tetap sejuk. Yang kedua, tidak ada sampah yang berserakan. Nah,
pasti selalu disediakan tempat sampah supaya kita membuang bungkus jajan ataupun bekas botol minuman kepada tempat yang sudah disediakan. Nah, yang ketiga, tidak ada genangan air yang membuat nyamuk bersarang. Nah, jika ada genangan air tentu akan membuat nyamuk bersarang ya. Tentu orang-orang yang bermain di tempat bermain akan terkena penyakit demam berdarah. Yang keempat, tempatnya tertata dengan baik dan rapi. Nah, tempatnya itu disusun dengan baik dan rapi. Yang kelima, tidak ada benda-benda yang membahayakan tubuh, seperti pecahan kaca, potongan besi yang tajam, dan batu kerikil. Nah, ini adalah benda-benda yang dapat membahayakan tubuh kita apabila kita bermain di tempat bermain. Tentu kalau ada benda-benda seperti ini, kamu harus terlebih buang dulu pada tempat sampah ya, supaya kamu ataupun orang-orang yang bermain tidak terkena bahaya. Bermain sepak bola ada caranya. Sebelum bermain harus melakukan pemanasan. Salah satu bentuk pemanasan adalah dengan melenturkan tubuh. Melenturkan tubuh berguna untuk cedera saat bermain. Tentu kamu masih ingat bagaimana cara melenturkan tubuh. Gerakan melenturkan tubuh dapat dilakukan dalam bentuk permainan. Misalnya saja mengoper bola dari depan ke belakang. Nah, anak-anak di sini sebelum kita melakukan permainan, kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu ya. Nah, pemanasan ini berguna untuk mencegah cedera ketika nanti kita akan melakukan permainan ataupun olahraga yang lain. Nah, kalau kita sudah pemanasan tentu semua sel-sel tubuh kita itu sudah aktif dan kita sudah benar-benar sadar dalam melakukan permainan, sehingga cedera kemungkinan tidak akan terjadi. Nah, bagaimana cara melakukan mengoper bola dari depan ke belakang? Yang pertama, bagilah temanmu menjadi beberapa kelompok. Nah, berarti ini permainan yang dilakukan dengan berkelompok. Yang kedua, semua anggota kelompok berbaris berbanjar. Nah, berbaris berbanjar artinya dia dari depan ke belakang ya. Nah, yang ketiga, berdiri tegak dengan kaki dibuka selebar bahu. Nah, kamu harus berdiri tegak, lalu bukalah kaki selebar dengan bahumu. Yang keempat, anggota terdepan memegang bola dengan kedua tangan. Yang kelima, operkan bola lewat atas kepala dari depan sampai ke belakang. Nah, seperti pada gambar yang sudah kamu lihat, bola itu kita oper lewat kepala, dari atas kepala. Nah, lalu teman yang selanjutnya itu menerima bola. Lakukan perlombaan dengan kelompok lain. Yang ketujuh, kelompok yang paling cepat mengoper bola sampai ke belakang adalah pemenangnya. Nah, tentu di sini kelompok yang bekerja sama kemungkinan besar mereka lah akan menjadi pemenang dari permainan mengoper bola. Permainan mengoper bola dari depan ke belakang membutuhkan kerjasama yang baik. Sikap kerjasama yang baik pantas untuk ditiru. Kerjasama merupakan perwujudan sikap persatuan. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Nah, di sini ada dua gambar. Apa yang bisa kamu peroleh informasi dari kedua gambar ini? Nah, pada gambar yang pertama adalah siswa yang bekerja sama. Sedangkan pada gambar yang kedua adalah siswa yang tidak bekerja sama. Nah, anak-anak di sini apabila kita tidak bekerja sama tentu akan kacau ya. Seperti yang sudah ditentukan tadi bagaimana peraturannya Kita harus sudah bersiap-siap, tangannya ke atas untuk menerima bola dari operan kawan yang di depan kita. Nah, apabila kita tidak bekerja sama, tentu bolanya akan terjatuh. Tahukah kamu olahraga lain yang membutuhkan kerjasama? Nah, ternyata masih banyak olahraga lain ataupun permainan lain yang membutuhkan kerjasama. Nah,
Apa saja itu? Ibu sudah buat di sini ya. Ada 5 dia. Yang pertama sepak bola, yang kedua bola voli, yang ketiga bermain kasti, yang keempat bola basket, yang kelima gerobak sodor. Nah, masih ada lagi permainan-permainan yang lain ya. Contohnya permainan bakiak ya, ataupun permainan bulu tangkis ganda dan sebagainya. Sikap apa yang harus dimiliki agar terwujud persatuan ketika bermain dengan teman? Nah, ini adalah sikapnya. Yang pertama, kita harus saling pengertian. Nah, kita harus memahami ya bagaimana kawan kita dan bagaimana diri kita sendiri. Nah, artinya kita harus bisa menerima ya orang lain dan juga menerima diri kita ya. Yang kedua, saling menghormati. Nah, kita harus menghormati orang lain ya. Yang ketiga, bersikap sportif, tidak bersikap curang. Nah, artinya kita di sini bermain dengan sehat ya, tidak ada tindakan-tindakan yang kurang baik atau seperti kecurangan-kecurangan, bagaimana supaya menang, tidak ada ya. Tapi kita harus menjalankan permainan itu dengan sportif. Nah, yang keempat, menjaga kerjasama tim dalam permainan kelompok. Nah, kita harus menjaga kerjasama tim dalam permainan kelompok. Nah, anak-anak ibu guru, demikian materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat buat anak-anak ibu guru semua. Jika ada kesalahan, mohon maaf ya. Semoga sehat, semangat, dan berbahagia. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.